Kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah pemrograman web di pertemuan ke berapa ya? Udah lupa. Jadi kali ini kita mau bikin ini ya, pilih kontak dan juga melanjutkan pertemuan sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya pertemuan sebelumnya ketinggalan atau nggak ikut, bisa cek aja ya. Nanti shortcutnya berbalik sip, silahkan dibuka. Nah, nanti di dalam shortcutnya ada beberapa file. Ada ini gambar, index HTML, blog HTML, artikel HTML, sama style.css. Nah, untuk kali ini langsung aja buka ini ya kodenya. Ini kita lihat dulu di ini ya, kita section kontak. Langsung aja coding. Di sini untuk HTML pertama tulis saja section kasih nama, kasih class kontak, kasih ID kontak kayak gini, langsung kan. Dan di dalam ini tadi ada heading kita pakai heading 2 kontak. Lalu ada form FORM bukan FROM. Form ini fungsinya buat ini ya, sebagai tag HTML. Nah, jadi di dalam ini form ini ada beberapa jenis input. Nah, disitulah nanti kita akan bikin beberapa field input. Pertama, kalau dari contoh ya, contoh ada label, ada input untuk nama, email, jenis kelamin, dan juga pesan. Nah, kita langsung aplikasi kontak ya. Kalau misalkan kodenya benar, pasti langsung scroll kontak. Ini udah ada heading satunya. Jadi kita bikin si ini label dulu sama input tipe tag. Label for nama, di dalamnya kita boleh pakai P aja biar nanti tulisannya langsung ke bawah, pakai P. Jadi untuk teman-teman di sini bebas berkreasi, mau pakai di sini pakai tag, mau pakai tag P atau enggak itu bebas, yang penting nanti hasilnya sama. Di sini pakai input tipe tag, input 2 tag ini, namanya name-nya nama, id-nya juga nama. Selanjutnya label juga, label untuk email, namanya kasih p email, jadi bikin input yang berada di luar label atau begini aja ya, biar gampang. Nah, ini di luar label, input tipenya email, namanya email. Nah, jadi nanti untuk input tipe nama ini, input tipe tag sama email ini ada beberapa perbedaan. Jadi nanti ketika kita udah bermain dan menggunakan tipe email itu, ketika di dalam fieldnya nggak ada tanda kayak gini, tanda add, itu nggak bisa jalan atau disuruh buat input lagi. Selanjutnya kita ke berikutnya, tadi ada jenis kelamin, kita bikin label dulu. Jenis kelamin
Jadi ini kita pakai, jangan sampai ada spasi. Rekomendasi kalau for ini pakainya underscore atau pakai ini, jadi tulisan underscore ya bisa kelihatan kayak spasi. Kita pakai jenis kelamin nanti di dalam ya, di bawah label ada, kita bikin pakai input, tapi kita bikin pakai input radio, namanya jenis kelamin, ID-nya ini dua ya, ID-nya laki-laki. Selanjutnya kita bikin label juga buat si ini, label for laki-laki, isinya laki. Sini nggak perlu dibungkus pakai TXT karena kita mau bikin biar jejeran gitu ya, nggak gitu. Soalnya di bawah itu ada input juga, kita samain aja input radio, namanya jadi iklan juga, ID-nya perempuan, atau bisa juga tulis cewek. Labelnya juga ini formnya perempuan, ini laki-laki, di sini isinya perempuan. Oke. Jadi di sini ada beberapa yang harus sama, itu di sini, di ini dua ini. Kalau misalkan di kedua ini berbeda, nanti bisa milih ke keduanya. Tapi kalau misal ininya udah sama nih, istilahnya selaras ya name-nya, nah di sini udah aman. Jadi nanti si user cuman bisa milih salah satu. Tadi kan udah bener tahu selaras ya, cuman bisa milih label one. Oke. Selanjutnya field, soalnya sebuah inputan buat pesan. Oke, bikin lagi dulu label for pesan, isinya pesan. Di dalam sini ada input tipe sorry bukan input, ini soal juga ini lupa dibungkus pakai TXT biar cepat gerak dan langsung bentar aja. Jadi pakai tag area name-nya pesan, ID-nya pesan, ini call sama row-nya kita hapus saja. Oke, selanjutnya biar ke bawah, karena di sini nggak ada tag P atau semacam display yang langsung ini ke bawah, kita pakai tag BR break. Di sini ada field lagi, input tipe checkbox, pakai checkbox, name-nya check, ID-nya juga check. Ini buat si label checkboxnya, kita ini si label for check, isinya karena copy ya di sini, agree to terms and condition. Oke, semacam tentang persetujuannya. Jadi ketika misal nanti si email yang ngirim email, ketika si pengirim si user ini ngirim data, dia juga udah setuju kalau data itu masuk ke tempatnya si ini pembuat
web inilah developernya ya. Hanya karena di sini nggak pakai P, soalnya kalau misal pakai P nanti si label for sama input tipe checkboxnya ini bakal posisinya atas bawah ke sampingan. Langsung aja buat kita pakai PR and the less bikin button dan isi di dalamnya itu kirim. Oke, ya rapi ini. Oke, sama aja. Ini sebenarnya agak kurang rapi ya, tapi kayak gini ya. Oke, langsung aja buat teman-teman, kalau misalkan di sini auto save nya nggak dicentak terus bolak-balik save ini, tapi gitu. Udah kayak gini. Woi, ini kenapa nggak ada nama sama email? Karena di sini kita nih, ini Z type tag, kita kan bikin jadi type tag. Nah, seringkali kesalahan kayak gini bikin si HTML nya nggak ke display. Oke, dan ini HTML nya udah selesai, cuman kayak gini aja. Selanjutnya kita styling pakai CSS biar bikin thumbnail kayak gini. Ada background, headernya di tengah, sama ada kotak buat formnya. Aja ke CSS. Teman-teman, tadi kalau misalkan cuman satu kayak gini, di sini kita buka file style CSS. Kalau misal biar rapi nih ya, file HTML tarik ke sini. Nah, ini gini. Oke, yang pertama kita lakuin nih, di CSS-nya kita mau kasih background color dulu, warna background. Yang jadi nanti kita kasih sini, sama kita kasih padding. Jadi jarak si atas ke bawah ini, sama kanan ke kiri. Oke, untuk pertama kita panggil dulu nih kelas di kontak, seperti section class kontak, di kontak berarti kelasnya kita panggil titik kontak selector, selectnya kita select apa kontak. Nah, di sini si kontak ini kita kasih property buat bikin background, pakainya background color. Sini kalau misal bebas warna apa aja, karena di sini mau nggak ribet ya, pakai yang ini aja, misal azure ini warna putih ya, putih. Kemudian kasih padding itu macam jarak di dalamnya ya. Padding 50 pixel. Nah, untuk kayak ini teman-teman nggak boleh sampai salah ya. Kalau misalkan kayak gini ini nggak bakal jalan. Kalau di sini kurang tikon juga nggak bakal jalan. Nah kayak gini ya. Nah, ketika dilihat, ini udah ada warna kayak gini. Dan di sini di atas atau sama bawahnya juga udah ada space. Nah, ini. Selanjutnya kita bikin ke ini ya, biar teks ini berada di tengah. Oke, langsung panggil aja selector kontak, induknya itu kontak, headernya ada kedua. Jadi nanti yang kita modifikasi itu keduanya. Nah, yang ini juga biar memperjelas, karena kalau misalkan kita nggak kayak gini, nanti yang terkena efeknya itu semua elemen kedua. Tapi kalau kayak gini, nanti si CSS ini cuma bakal kasih styling ke H2 yang berada di dalam kontak. Langsung aja kita kasih ke biar kita pakai tag align center. Terus font size nya kita gedein jadi 2 em. Jadi 2 em ini istilahnya
kalau nggak salah nih sekitar 32 pixel. Jadi 1 mm itu 16 pixel. Nah, pakai 1 mm biar kita nggak terlalu pusing ini ya tentang ukuran. Udah kayak gini. Tahu mau samain kayak yang atas juga bisa, tinggal dirubah-rubah aja. Di custom. Atas itu kayak 3 mm. Oke ya, 3 mm. Nah, ini udah benar, udah di bawah. Nah, selanjutnya kita mau kasih ini dulu, bikin kotakan kayak gini dulu ya. Jadi pertama kita mau bikin kotakan, terus kita setting supaya lebarnya itu 50% ukuran layar, istilahnya kayak gini. Nah, ini 50%. Nah, untuk yang kali ini nih belum responsif ya, karena kita belum bermain dengan media query di CSS. Jadi kalau misalkan dibuka di handphone ya agak lain. Kita bikin wait. Oke, di sini ke CSS-nya lagi, ini pastikan udah ada di luar, dan pastikan juga nggak ada highlight merah. Nah, di sini kan kalau kayak gini ada peringatan merah nih, berarti kalau di CSS-nya ada yang bermasalah. Pastikan juga nggak ada yang merah, karena kalau ada yang merah nanti bakal bermasalah juga buat keseluruhan kode. Oke, misal di sini HTML-nya kurang penutup, berarti nanti si elemen di bawah dalamnya ini juga bakal berpengaruh. Kita pilih dulu ya mau yang kita kasih jadi dalam kontak, lalu text font. Jadi di sini ada perbedaan. Kalau misalkan class kita pilih, kita pakai titik, dan juga kalau tag nggak usah. Kita setting background color dulu ya, tag color ini bebas apa aja. Nah, di sini apa ya, nih yang tahu kalau misal mau ganti juga bisa. Ini warna ini ya. Di sini warna masih belum berpengaruh, kan kita masih belajar tentang layouting dulu aja. Untuk desain nanti ada step berikutnya. Oke, background color udah. Selanjutnya kita setting bit atau lebar. Bitnya 50 pixel. 50% dari ukuran layar. Di sini mau customifikasi bio boleh. Yang penting jangan lebih dari 100. Karena kalau 100 nanti overlap ke sisi kanan. Width udah. Selanjutnya kita setting marginnya kita mau biar ke atasnya, atas bawahnya 20 pixel, biar ke tengah kita pakai auto. Jadi margin atas bawahnya 20 pixel, ke atas 20 pixel, ke bawah 20 pixel, ke kanan dan ke kiri auto. Jadi nanti si form ini otomatis ke tengah. Dan juga bikin padding atau spasi di dalamnya itu 20 pixel. Nah, kalau kayak gini ini berpengaruh buat semua, atas bawah kanan kiri itu jaraknya 20 pixel semua. Font size kita gedein jadi 1,5. Nah, koma ini kita pakai titik, karena kalau pakai kayak ini si CSS nya kemungkinan bakal baca dua jenis value, 1,5 em. Nah, di sini pasti juga em ya. Kalau misal cm ini ukurannya udah lebih gede lagi, em. Oke, dan juga di sini nanti kelupaan nih, di sini kan ini bikinnya kan nggak runcing banget ya, ini ada semacam radius. Nah, buat bikin kayak gini kita pakai si CSS nya border radius
kode radiusnya 10 pixel aja. Nah ketika di ini jalanin, nah udah kayak gini. Ini warnanya agak enggak gimana ya, kurang bagus, tapi yang penting di sini setiap bagiannya itu jelas. Oke, selanjutnya di sini kita mau kasih jarak nih di setiap tag P. Kayak gini kan, P ada jarak, ada jarak. Oke, caranya pakai CSS juga ya. Di sini keluar dari apa ya, bagian CSS nya deh, kita kontak form biar lebih jelas P. Nah pas di sini kita kasih margin margin topnya bebas sih, 20 pixel, kurangnya standar aja. Oke, nah ketika diakses nih, ini udah ada jaraknya itu cuma ke atas, enggak ke bawah, karena kita settingnya margin top. Oke, untuk selanjutnya nih kita mau kasih CSS ke inputan ini. Jadi kalau dicontoh ini kan inputan lebar ke sini, sampingnya ada garis putih. Nah bisa input fill ini ya, sama ini transparan ya. Oke, itu kita panggil dulu ya, cari itu kontak form input. Nah kita mau pilih dulu input yang mana. Caranya buka ini kode apa nih, kayak gini, macam kurung kurawal tapi ansip. Kalau kurung kurawal kan gini, ini enggak yang satu lagi. Sini tipe-nya type sama dengan tag. Jadi kalau diterjemahin CSS, tolong cari elemen di dalam kontak, di dalam form, pilih elemen input dengan tipe tag. Nah selain tipe tag kita juga pilih lagi ya input tipe email. Nah untuk biar bisa maksudnya memilih dua selektor dengan satu style ya, langsung kita kasih format sama kontak form input. Ini tipenya type sama dengan email. Di sini langsung kasih kurawal 4. Nah di sini ini kuning, kalau kuning kayak gini tandanya di sini masih kosong. Nah, kalau kita isi nggak jadi kuning. Kita kasih widthnya ya, widthnya misal berapa ya, 100% biar keseluruhan. Kita cek, wow overlap ke sini nih. Jadi kita kurangin ya, untuk kurangin kita bisa pakai pengurangan juga ya, akhirnya width call kalkulator 100% dikurangi. Tadi kan kita kelebihan ada berapa nih, biar pas kayaknya 25% ya, 25 pixel. Jadi nanti ukuran si width ini adalah 100% ukuran ini ya, ukurannya dikurangi 25 pixel. 25 pixel ini kita ambil karena si form ini punya padding 20 pixel, jadi 5 pixelnya itu macam kayak tambahan.
di dalam inputnya kita kasih padding juga biar teksnya ada jarak, nggak terlalu dempet banget sama dinding-dindingnya. Kita kasih jarak 10 pixel. Outline-nya kita bikin no one ya. Jadi sebelumnya nih penjelasan outline kayak gini. Nah ini kan ketika diklik, nah ada semacam yang hitam ini. Nah buat ngilanginnya kita pakai ini, outline no one. No one. Kita tambah background colornya transparan. Kita tambahin border. Ini pakai border aja, bordernya 1 pixel biar tulisan biar bordernya nggak putus-putus. Kita pilih solid, terus warnanya white aja, white. Terus tambahin juga biar nggak runcing banget ya, border. Radiusnya double pixel ini. Nah ya dijalanin. Oke udah mantap nih. Mana agak kurang di ini warna putihnya. Nah kalau misalkan ini emang gini, aduh ini cuman nih bisa agak kecilan ya. Kalau misalkan mau digedein bisa juga pakai atribut atau ya properti ini font size, tambahin dari sini. Selanjutnya kita mau kasih ini teks areanya kan belum nih, teks area. Nah kalau yang atas ini udah oke lah, bikin aja teks area. Jadi kita mau bikin sama juga yang ini ya, outline masih ada. Untuk kodenya hampir sama, kontrak form area. Nah untuk tag area kita widthnya samain aja, width kalau 100% kurangi 25 pixel. Terus paddingnya samain aja 10 pixel. Outline juga no one. Backgroundnya transparan juga, transparan. Border 1 px. Border pixel solid white. Tambahin juga border radiusnya berapa ya, 10 pixel. Gini. Nah oke kayak gini. Jadi di sini udah ada, bisa tarikan bawah ke atas ke bawah. Tapi di sini ini bisa juga tarik ke sini. Kalau misalkan mau dia batasin ya, ini ada triknya. Jadi di width ini kita tambahin biar jadi min width. Jadi istilahnya tinggi lebar minimumnya segini, dan juga width maksimal widthnya segini. Jadi di sini maksimal dan minimalnya segini, jadi otomatis nggak kunci. Nah kanan kiri udah nggak bisa, cuma bisa ke atas sama ke bawah. Oke
Selanjutnya ini oke, ini juga udah bisa diklik ya. Selanjutnya langsung aja ke ini button, tambahin aja button nih, kontak, font, button. Jadi tadi kan ada kita klik nih yang merah, ini warna ini. Kalau kayak gini nih tandanya si elemen ini enggak ada di dalam HTML nya. Tag from ini enggak ada, adanya form. Di sini widthnya, lebarnya kita kasih 200 pixel, tingginya berapa, 50 pixel aja biar nanti kita gampang setting teksnya. Font size nya 1,5 em biar agak gede. Border buat ini tombolnya 2 pixel, solid white, warna putih. Border radiusnya 2 pixel. Oke, selanjutnya ini kita kasih background color ya. Background colornya bebas sih, warna ini. Oke. Nah oke, ini ya. Agak sangat tidak sinkron. Oke, kayak gini. Di sini ini kayak terlalu dempel gak sih? Oke, karena terlalu dempel, kita si batunya kita kasih elemen margin. Karena kalau padding nanti ngasih spasinya ke dalam internal tombolnya. Margin topnya 2 pixel. Oke, jadi untuk kontak udah selesai sampai sini aja dulu. Oke, yang bagian part selanjutnya yaitu nih, footer. Untuk bikin footer sederhana banget nih. Di sini contoh nih, copyright. Teman-teman langsung aja buka ini ke dalam HTML-nya, ke luar section ini, keluarnya. Di sini langsung aja tulis footer. Ini tag footer. Kita pakai dua aja. Nah ini bisa dikategoriin heading juga, atau bisa juga pakai tag P. Copyright buat bikin simbol kayak copy kita pakai ada dan copy. Nah, copy 2024 by nama kanalnya. Ketika dijalanin kayak gini. Nah, di sini kita pengennya warna yang terakhir ini unsur gelap kayak gini, atau base unsur gelap ya. Langsung aja ke CSS, langsung ke elemen footer. Di sini tadi kita pengen biar background, warna backgroundnya itu gelap, kasih black, hitam. Kita kasih padding juga ya tadi. Padding atas bawahnya 20 pixel, karena ini mau ini biar teks kerah, kita kasih teks align center. Terakhir colornya wajib kita set, karena ini gelap, kita set ke white. Defaultnya yang tadi kita ini default browser itu
warna colornya itu hitam. Jadi kalau misalkan background color hitam dan juga warnanya hitam itu nggak bakal kelihatan. Nah ini udah. Oke, untuk kali ini untuk ini kali ini udah bisa selesai bikin font kontak sama ini footer.